Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan materi terkait aspek keperilakuan pada audit internal serta contoh riset akuntansi keperilakuan pada audit internal yang akan disajikan oleh Koreatul Koira, Andre Rizaldo, dan Masito. Definisi. Audit internal adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasional organisasi. Audit internal membantu organisasi dalam suatu usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelola organisasi. Kegiatan audit internal ada 6. Yang pertama, menelaah dan menilai kebaikan memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Selanjutnya, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Selanjutnya, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Yang keempat, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Yang kelima, menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Selanjutnya, menyarankan perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Fungsi audit internal yaitu sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisiensi dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian internal perusahaan. Kemudian memberikan hasil berupa saran dan rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya. Program audit. 1. Perencanaan pemeriksaan. A. Penetapan tujuan dan sasaran pemeriksaan secara efektif dan efisien serta ruang lingkup kerja. B. Memperoleh informasi pendahuluan atas aktivitas yang akan diperiksa. C. Menetapkan sumber daya yang perlu untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan. D. Komunikasi dengan semua pihak yang memerlukan pemeriksaan. E. Melaksanakan survei lapangan untuk lebih mengenal kegiatan dan pengendalian yang akan diaudit, serta mendapatkan saran dari pihak yang diaudit mengenai pelaksanaan pemeriksaan tersebut. F. Menetapkan prosedur pemeriksaan. G. Penetapan bagaimana, bila mana, dan kepada siapa pemeriksaan tersebut akan dilakukan. Yang kedua, pemeriksaan dan evaluasi informasi. A. Informasi dikumpulkan dari semua pihak yang terlibat dengan sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan. B. Informasi harus cukup, dapat dipercaya, relevan, dan berguna sebagai dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi. C. Prosedur pemeriksaan meliputi teknik pengujian dan teknik pengambilan sampel yang digunakan. D. Mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi yang diperoleh. E. Menyiapkan kertas kerja pemeriksaan. Yang ketiga, komunikasi hasil pemeriksaan. A. Mendiskusikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil temuan pemeriksaan dan rekomendasinya. B. Menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang objektif, jelas, bersifat konstruktif, dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. 4. Tindak lanjut. Audit internal harus memonitor dan mengawasi apakah tindak lanjut yang harus dilakukan atau apakah manajemen perusahaan telah mempertimbangkan dengan matang semua risiko yang mungkin timbul jika ternyata tindakan yang diambil tidak sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut. Selain itu, tindak lanjut juga dilaksanakan sebagai alat ukur dalam menilai efektivitas pemeriksaan yang telah dijalankan. Selanjutnya, aspek keperlakuan pada internal auditor. Yang pertama, 1. Motivasi dan memotivasi pihak yang diaudit.
Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Pihak yang diaudit dapat dijanjikan bahwa pendapat mereka akan diterima dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan keseluruhan manajemen guna memperbaiki kondisi operasi organisasi. Yang kedua, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kebutuhan akan rasa dihormati ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam mengidentifikasi kinerja, serta mengembangkan tindakan-tindakan korektif. Terdapat 4 gaya manajemen atau kepemimpinan secara umum. 4 gaya tersebut meliputi: yang pertama, gaya mengarahkan. Pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan rekan. Yang kedua, gaya melatih, menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. Yang ketiga, gaya mendukung, memudahkan dan mendukung upaya bawahan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, gaya mendelegasikan, menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan secara relatif utuh. Selanjutnya, konflik dan metode penyelesaian selama proses audit. Konflik sendiri adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses pengauditan. Konflik ini dapat terjadi dalam beberapa hal. Yang pertama, lingkup, kedua, tujuan, tiga, tanggung jawab, dan 4, nilai. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan konflik ini ada 3 metode khusus yang secara umum digunakan untuk menyelesaikannya. Yang pertama ada arbitrasi, mediasi, dan kompromi langsung. Selanjutnya, aspek keperlakuan pada internal auditor. Sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit akan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, mereka menjadi lebih produktif. Yang kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting. Yang ketiga, mereka mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. Yang keempat, mereka bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan. Yang kelima, mereka memiliki sikap bias pada diri sendiri. Hal ini akan tercermin pada sikap yang lebih suka untuk dipuji dibandingkan dengan dikritik. Yang keenam, mencari kepuasan diri sendiri. Yang ketujuh, menjadi bagian dari tim yang sukses. Pelaksanaan audit partisipasi. Selain masalah perilaku pihak yang diaudit, auditor internal juga perlu memahami budaya organisasi. Peneliti mengatakan bahwa budaya organisasi akan mempengaruhi sikap dan perilaku para auditor. Elemen-elemen keperilakuan dalam audit partisipasi diantaranya, pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Yang kedua, bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf atau pihak yang diaudit dalam menilai pemrograman dan pelaksanaan audit. Yang ketiga, peroleh persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi selanjutnya. Yang keempat, dapatkan persetujuan atas isi laporan. Yang kelima, masukkan informasi yang nyata pada laporan audit. Selanjutnya kami akan membahas contoh kasus untuk materi ini. Kasus ini kami angkat atau dilakukan di PT Angkasa Pura I Cabang Jenderal Ahmad Yani di Semarang. Dalam proses audit yang dilakukan pihak internal, PT Angkasa Pura Cabang 1 memiliki hal-hal yang perlu diperbaiki atau hal-hal yang menjadi masalah dalam proses audit internal. Di antaranya, tidak adanya dukungan dari pihak manajemen, kurangnya komunikasi, dan proses audit yang dianggap mengganggu pekerjaan tiap personil. Jadi, dari kasus-kasus di atas atau hal-hal hambatan yang terjadi pada PT Angkasa Pura Cabang 1, kami menarik kesimpulan dengan memberikan beberapa saran terkait audit internal ini. Yang pertama, sebaiknya PT Angkasa Pura I membentuk tim building. Tim ini yang nantinya akan dibentuk untuk menciptakan sebuah kelompok yang beranggotakan pihak-pihak independen dan berpengetahuan perihal audit.
Yang kedua, melibatkan manajemen lebih jauh untuk membantu auditor internal dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, memastikan manajemen mengedukasi para karyawan maupun semua bagian-bagian agar mau bekerja sama dengan auditor internal. Yang keempat, melakukan komunikasi dengan seluruh bagian agar selama proses audit dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan dan saran, kami persilahkan.